Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfitriani Fauzia dengan NIM 12270300034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang analisis rangkaian power supply. Power supply sendiri berfungsi sebagai mengkonversi arus dari AC ke DC. Untuk grafiknya sendiri, ada yang grafik sinusoidal, di mana puncak tertingginya ada 220 dan lembahnya tuh minus 220. Ini tuh termasuk arusnya AC. Nah, kalau ini tuh searah mohon maaf, kalau AC tuh berarti bisa dibolak-balik arah, bisa dibolak-balik si sumbernya tuh. Kalau misalnya si DC sumbernya teh nggak bisa dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik itu teh tidak bakal menyala. Nah, untuk mencari rumus VRMS sendiri itu Pp per akar 2 sama dengan 0,707 dikali Pp 0,707 dikali 206 sama dengan hasilnya itu sekian. Nah, untuk skematik dari power supply sendiri, yang pertama tuh ada transformator trafo step down, terus receiver dioda penyearah, terus ini ada filter rangkaian RC, ini regulator Zener atau ICLM 788XX, itu tuh kayak berurutan gitu kan, ini ke sini arahnya ke sini dan terakhir tuh di sini. Untuk pembahasan yang pertama dari trafo step down. Nah, untuk trafo step down sendiri ini tuh, untuk trafo step down sendiri kan itu ada kumparan, terus di ini teh ke sumber tegangan, dan ini tuh yang namanya primer, PV, NV, IP, berarti ini tuh yang termasuk dari si primer, kalau ini dari yang sekunder. Dan di sini ada beban resistor. Untuk rumus untuk mencari lilitan itu sendiri itu min N kali deflux per dt. Si GGL tuh searah ini tuh sebanding dengan si N. Nah, untuk rumusnya sendiri PV itu sama dengan GPS, NP sama dengan NS. Itu lebih besar dari PS per PV, sama terus si NS per NP itu sama dengan VS sama dengan NS per NP dikali PP. Untuk ini tuh untuk trafo ideal. Nah, selanjutnya ada si jumlah untuk mencari PS dan PP itu pakai rumus VS kali S sama dengan PP dikali S. Itu tuh didapatin rumus IS per IP sama dengan PP per PS sama dengan NP per NS. Jadi misalnya kalau mau nyari si PV yang diketahuinya IS sama IP dan PS, berarti yang ini aja yang dicari, yang ini ya nggak usah dipakai. Begitulah dan seterusnya. Terus untuk rangkaian kedua ada receiver atau penyearah setengah gelombang. Nah, untuk penyearah setengah gelombang sendiri kan hampir sama kayak tadi si gambarnya, si gambar trafonya tuh cuman di sini tuh ada tambahan dioda. Nah, di sini tuh ada VL, RL, VS, PV, ini sekunder, ini primer. Ini semuanya tuh harus AC. Punya gelombangnya tuh kayak gini, berarti positif, kosong positif, kosong positif. Ini tuh arah T, ini VT. Nah, si VL ini VL tuh sama dengan VS min 0,7, si VL-nya tuh 21,3 volt. Ini tuh termasuk tegangan puncak output dari dioda itu sendiri. Nah, untuk grafik ini tuh dari sini
Kan ini pipe. Nah, ini berarti titik tertingginya tuh ada 220, titik terendahnya tuh di minus 220. Ini 22 volt. Kenapa 22 volt? Dan minus 202 dan minus 22 volt karena tadi cari pakai rumus ini yang PS per pipe sama dengan NS per NP sama dengan 1 per 10. CVS itu sama dengan 1 per 10 kali 220 sama dengan 22 volt. Untuk mencari VDC sendiri itu kan dipakai rumus VL dikali P per V. V-nya tuh V yang 3,14. Nah, si VDC 2,13 dibagi ini tuh mohon maaf, ini tuh bukan 2,13 tapi 21,3 dibagi 3,14 itu tuh 6,78. Untuk mencari LDC sendiri itu VDC per PL 6,78 bagi 1 kilo ohm itu tuh 6,78 miliampere. Ini tuh sama dengan yang ini. Nah, untuk yang B selanjutnya ada penyiaran gelombang penuh. Untuk penyiaran gelombang penuh sendiri diodanya itu ada 2 dan di sini di tengah-tengah ini tuh ada hambatan dari resistor. Nah, ini tuh harusnya ke sini. Ini tuh ada punya gelombang ini. Ini punya gelombang ini punya gelombang ini. Ini juga itu tuh dapat diubah menjadi si rangkaiannya tuh dapat diubah menjadi kayak gini. Jadi ini resistor terhubung ke ground. Resistor mohon maaf. Ini teh jumlah liten dibagi terhubung ke ground, diodanya ada 2, ini ke resistor, ini ke ground, hampir sama kayak tadi. Untuk mencari VLP sama dengan 10,3 volt, VDC itu 2 kali VLP per pi, 2 kali 10,3 dibagi 3,14, hasilnya itu 6,56 volt. Untuk mencari IDC, VDC dibagi RL, hasilnya itu 6,56 miliampere, itu sama. Untuk yang selanjutnya tuh ada penyiaran gelombang penuh, dioda bridge. Untuk dioda bridge sendiri kan ini tuh ada trafonya itu 10:1. Kan ini di diodanya tuh ada 4. Nah, si dioda 4 tuh dioda pertama ngalirin arus ke sini. Ini tuh nggak ngelewatin dioda. Pokoknya mah nggak ke dioda dulu, tapi langsung ke resistor, langsung ke ground. Nah, ke sini. Kalau ini ke dioda 4, dioda 2 turun ke sini, ke dioda 2 ke ground. Gitu pokoknya seterusnya. Untuk mencari VDC 2 LP per pi, hasilnya 13,12 volt, IDC-nya tuh 13,12 miliampere. VDC-nya tuh itu tuh yang masuk ke dalam beban. Kalau si VL VL itu 22 minus 0,7 minus 0,7 22 kurangi 1,4 itu tuh 20,6 volt. Nah, selanjutnya ada filter kapasitor. Untuk filter kapasitor sendiri hampir sama rangkaiannya kayak sebelumnya, cuman sekarang tuh ditambah di sini tuh ada kapasitor dan resistor. Jadi grafiknya tuh ada yang kayak gini dan kayak gini. Kalau grafik yang filter kapasitor itu tuh gak akan di bawah 0, tapi semua itu di atas 0. Gelombangnya tuh set ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu tuh untuk menganalisis variabelnya tuh sama rumusnya Q sama dengan C kali V. V-nya tuh Q per C, Q1 per C dan seterusnya.
P1 per P2, T1 T2, G1 G2, C T1 T2. Peripel tuh didapatkan, peripel tuh 1 kali T per C. Jadi I per F dikali C. Selanjutnya tuh ada regulator. Untuk regulator tuh grafiknya tuh ada breakdown voltage, berarti itu tuh di bawah tegangan. Ini dia tuh peripel riak, ini dia ada Zener. Delta V2, delta Vs, R2 per Rs, delta Vz, Rz per Rs kali delta Vs. Ini tuh Vs, Ns, Ls, R. Terus untuk simulator LT Spice, Ps per Pp, ini tuh rumusnya. Untuk mencari ini tuh induktasi sekunder, induktasi primer. Contohnya tuh diketahui pipanya tuh 220 volt, LP 100 mH, LS 1 mH, Vs tuh berapa? Si Ps tuh berarti akar LS per LP, dipakai rumus ini dikali ke sini, Vs akar 1/100 kali 220, Vs tuh 1/10, 220, Vs tuh 22 volt. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.